Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun Anda berada, ibarat sebuah kompas, maka kita membutuhkan ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan. Kemana arah sebenarnya? Ke utara, ke selatan, ke barat, atau ke timur? Maka kompas kita pakai, kita butuhkan untuk menunjukkan arah sebenarnya. Kemana kita harus melakukan sebuah perjalanan. Begitu juga ayah dan bunda yang mulia dalam perjalanan mendidik dan mengawal generasi, mendidik dan mengawal anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita akan hidup di masanya, anak-anak kita akan hidup di masa yang bukan di hari ini, tapi mereka akan hidup di sebuah masa yang kelak mereka harus menjadi seorang pemimpin di masa itu. Oleh karena itu, hari ini kita sebagai pendamping mereka, kita sebagai orang yang mensupport mereka, maka sudah selayaknya kita mempunyai arah, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai target, kemana kita harus langkahkan mereka, kemana kita bimbing mereka. Sehingga ketika kita punya target, kita punya arah tujuan, maka insya Allah dengan itu semua, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kontribusi besar terhadap penyiapan generasi hari ini, untuk menjadi mereka pemimpin-pemimpin peradaban yang akan datang. Ayah bunda yang mulia, sebelum kita membahas tentang bagaimana arah dan apa yang harus kita lakukan, kita melihat fakta hari ini ayah dan bunda yang tidak bisa lagi kita pungkiri, bahwa sesungguhnya kita ini, generasi ini, anak-anak kita, hari ini mereka hidup di era kegagalan. Ya, kita akan melihat dan sangat gampang menemukan banyak orang, di luar sana yang gagal menata kehidupannya secara pribadi. Sedangkan secara komunal, secara masyarakat, gagal menata sebuah peradaban. Maka kita akan menemukan fakta berikutnya, bahwa hari ini kita akan menemukan banyak hal yang justru menjadikan tantangan bagi setiap kita orang tua. Apa itu tantangannya? Ya, tantangannya adalah akan kita temukan banyak sekali hal-hal yang justru merusak dibandingkan dengan hal-hal yang mensalehkan anak-anak kita. Akan lebih gampang kita menemukan banyak hal yang justru menggiurkan anak-anak kita kepada tujuan yang sebenarnya dibanding dengan memfokuskan mereka kepada tujuan kehidupan yang sebenarnya. Karena fakta hari ini kita menemukan banyak sekali saingan-saingan orang tua, banyak sekali hal-hal yang memalingkan anak-anak kita daripada tujuan mereka yang sebenarnya. Apa contohnya? Kita sangat mudah menemukan. Contohnya adalah tayangan-tayangan yang ada di televisi. Kita bisa lihat, kita bisa inventaris berapa tayangan-tayangan itu yang mensalehkan dan tayangan-tayangan itu yang mensalahkan mereka. Ya, belum lagi gawai, gadget. Ya, hari ini banyak sekali kita temukan ada generasi anak-anak kita, bukan hanya yang dewasa, bukan hanya remaja, mulai dari yang kecil, mereka sudah ada kecanduan dengan gadget-gadget mereka. Belum lagi kita sebagai orang tua kewalahan. Karena apa? Karena justru kecepatan teknologi, kecepatan internet, kita sebagai orang tua kadang dalam tanda kutip gagap, sedangkan mereka anak-anak kita begitu cepat, dan masalahnya yang mereka akses adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini tantangan ke depan. Belum lagi hari ini kita menemukan ayah bunda yang mulia, bahwa pergaulan remaja begitu luar biasa. Mereka minim dengan keteladanan, mereka minim atau tidak mendapatkan pegangan siapa yang harus saya contoh, sehingga mereka mengidolakan yang mungkin tidak selayaknya jadi idola. Artinya para ayah bunda yang mulia, artinya ayah bunda yang saya hormati, sesungguhnya ini tantangan kita, tantangan setiap kita sebagai orang tua. Artinya anak-anak kita akan menghadapi itu semua. Anak-anak kita akan diterpa oleh badai itu semua. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, apakah kita sudah menyiapkan anak-anak kita, generasi ini, menjadi generasi-generasi yang mampu menerima tantangan itu, sehingga mereka berdiri kokoh, menjadi orang-orang yang mampu menghadapi itu semua?
Maka yuk kita perankan peran maksimal kita sebagai orang tua. Ayah bunda yang mulia, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang target pendidikan generasi, ada banyak teori yang berkaitan dengan hal ini. Ada banyak rumus yang berkaitan merumuskan bagaimana, apa, dan seharusnya target pendidikan generasi ini. Tapi boleh pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 hal target yang harus kita lakukan, yang harus ada di benak kita agar kita mampu menyiapkan generasi terbaik ini, mampu menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap menghadapi badai tantangan tadi. Yang pertama, kita siapkan mereka menjadi anak-anak yang sukses. Apa maksudnya? Ya, kita siapkan mereka mampu berjuang, belajar, memahami hakikat perjuangan hidup. Sukses itu bisa berarti proses, bisa berarti hasil. Dan mereka, anak-anak kita, harus siap untuk itu semua. Mereka harus selalu menjadi pemenang. Karena sesungguhnya setiap manusia, setiap kita adalah pemenang. Sehingga kita siapkan mereka, anak-anak kita, menjadi pemenang-pemenang yang sebenarnya. Sehingga insya Allah ketika jiwa yang ada dalam dirinya, jiwa-jiwa kesuksesan, jiwa-jiwa pemenang, mereka yakin menatap masa depan mereka dengan belajar, menyiapkan diri hari ini mereka untuk belajar. Ini yang pertama, sukses. Generasi berikutnya, generasi unggul yang kita harapkan adalah generasi-generasi yang bahagia. Apa maksudnya? Ya, mereka harus paham. Generasi ini, anak-anak kita harus kita pahamkan bahwa hidup tidak hanya di dunia. Kebahagiaan bukan hanya pada harta. Kebahagiaan bukan hanya pada popularitas. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kebahagiaan itu bersandar kepada zat yang maha besar. Maka kita pahamkan kepada mereka, hidup bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk akhirat. Maka persiapan mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah persiapan bukan hanya sukses dunia, tapi sukses di akhirat. Maka mereka kita harus ajari apa dan bagaimana kehidupan setelah dunia. Sehingga visi mereka besar. Visi mereka besar. Visi mereka bukan hanya dunia, tetapi visi mereka tembus sampai ke akhirat. Yang kedua, sukses, bahagia. Yang ketiga, kita harus siapkan generasi kita. Generasi terbaik umat ini, anak-anak kita adalah generasi-generasi yang kontributif. Apa maksudnya? Mereka, generasi ini, kita harus siapkan menjadi generasi yang memiliki sumbangsih terhadap peradaban. Setelah mereka sukses, setelah mereka bahagia, mereka harus kontributif. Menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sekecil apapun yang mereka lakukan, harus memberikan kontribusi terbaik bagi umat ini. Maka mereka akan terlahir menjadi generasi-generasi yang peka, generasi-generasi yang empati, di samping mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Iya, inilah generasi yang sukses, bahagia, dan kontributif. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, generasi yang kita harapkan adalah generasi barokah, generasi berkah. Apa maksudnya? Adalah sebuah harapan kita bersama bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Bertambah kebaikan yang ada dalam dirinya. Bertambah kebahagiaan, bertambah kemuliaan, menyadari peran dan posisinya sebagai manusia di hadapan Rabb-Nya. Maka inilah makna keberkahan. Sehingga ayah dan bunda yang saya hormati, yang saya muliakan, yuk kita sama-sama berusaha. Yuk kita sama-sama menjadi orang tua yang menyiapkan generasi terbaik kita. Iya, mereka adalah harapan kita. Oleh karena itu, yuk kita siapkan mereka menjadi generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang bahagia, generasi-generasi yang kontributif, generasi-generasi yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah, semoga Allah mudahkan apa yang kita cita-citakan bersama. Yang terakhir, saya ingin ingatkan, yuk kita sama-sama jangan lupakan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kepada kita bahwa kita hendaklah selalu berdoa kepadanya. Maka jangan lupakan doa. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Semoga Allah berkahi hidup kita, Allah jadikan generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh dilimpahkan keberkahan bagi mereka, dan kita semua akan dikumpulkan di dalam jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.